Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Hedonisme sendiri adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yakni hedon, yang berarti kesenangan. Jadi, hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Ciri-ciri hedonisme ialah antara lain yang pertama, kebahagiaan adalah tujuan utama dalam hidup tanpa memedulikan baik atau buruknya jalan dalam mencapai kebahagiaan tersebut. Yang kedua, memaksakan diri untuk selalu merasakan kemewahan. Yang ketiga, sangat konsumtif. Yang keempat, tidak pernah merasa puas. Yang kelima, sombong. Yang keenam, egois. Lalu yang terakhir, tidak memiliki perencanaan dalam hidup, baik itu cita-cita maupun perencanaan finansial. Perilaku hedonis ini bukan hanya terjadi di kalangan atas saja, namun kalangan menengah bahkan kalangan bawah pun ikut tergerus dengan gaya hidup ini. Gaya hidup hedonis ini sangat erat kaitannya dengan perilaku konsumtif, sebab orang yang memiliki gaya hidup hedon kerap beranggapan bahwa dengan membeli barang-barang yang diinginkannya, maka kebahagiaan dan kepuasan diri akan tercapai. Selain konsumtif, indikasi lain dari gaya hidup hedon ini ialah menyukai party di klub malam, pesta miras, hingga yang paling parah yaitu seks bebas. Semua ini disebabkan oleh cara pandang hidup yang tujuan utamanya hanya mencari kesenangan saja, tanpa sedikit pun mau merasakan kesulitan. Kasus pembunuhan yang disebabkan oleh gaya hidup hedon terjadi di Malang pada tanggal 6 Agustus tahun 2023. Kedua pelaku yakni Eksa Chandra Dwipa dan Akwan Nuhroh. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap bahwa mulanya korban yaitu supir taksi online mendapat pesanan untuk mengantar kedua tersangka dari Kecamatan Kepanjen menuju Pantai Balekambang. Namun, di tengah perjalanan korban tewas dibunuh dan mobilnya dibawa kabur oleh kedua pelaku. Kemudian jasad korban dibuang pelaku ke jurang hingga ditemukan di kedalaman 22 meter. Pihak kepolisian yang bernama Wahyu menyebutkan, kedua pelaku nekat melakukan pembunuhan itu karena ingin membegal untuk mengambil kendaraan milik korban. Mereka ingin menguasai mobil milik korban karena desakan ekonomi. Menurut Wahyu, kedua pelaku mempunyai gaya hidup tinggi hingga mempunyai utang jutaan rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 340, 338, serta pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Di sini saya akan mengaitkan fenomena gaya hidup hedon dengan buku Etika Bisnis dan Profesi karya Sukrisno Agus dan I. Cenik Ardana yang diterbitkan oleh Salemba 4, lebih khususnya pada bab 1 Manusia dan Alam Semesta. McDavid dan Harari mengelompokkan 4 teori psikologi dikaitkan dengan konsepsinya tentang manusia, yaitu terbagi dari 4. Yang pertama psikoanalisis, yang kedua behaviorisme, yang ketiga kognitif, dan yang terakhir humanisme. Psikoanalisis adalah teori psikologi yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam, atau yang disebut homo volensi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain yaitu Sigmund Freud, Carl Jung, Abraham, Harney, dan Bion. Teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud ini terdiri dari 3 struktur. Yang paling luar ada lapisan ID, yaitu sistem kepribadian yang asli yang ada pada diri kita sejak lahir. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting dan impuls. Kaitannya dengan hedonisme yaitu misalnya pada impulsive buying atau berbelanja tanpa berpikir. Berpikir apakah barang tersebut merupakan kebutuhan atau hanya sekedar keinginan.
Cara berpikir seperti ini bisa merugikan kita secara emosional maupun finansial. Lapisan kedua ada ego, yaitu bagian dari kepribadian atas tuntutan realitas. Jadi, walaupun manusia digerakkan oleh keinginan-keinginannya, ego ini membantu mengendalikan dorongan ID dan membuat kita berperilaku dengan cara yang realistis dan dapat diterima secara sosial. Dengan kata lain, baik buruknya perilaku kita dipengaruhi oleh moral yang ada di masyarakat. Lapisan ketiga yaitu superego, adalah hal-hal yang dianggap baik atau buruk sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Nilai-nilai itu bisa berasal dari orang tua, masyarakat sekitar, maupun lingkungan. Kaitan lapisan ego dan superego dengan hedonisme yaitu seperti di contoh kasus pencurian dan pembunuhan yang telah saya jabarkan tadi. Kedua pelaku tadi tentu saja mengabaikan lapisan ego dan superegonya. Sebab jika saja mereka mempertimbangkan kedua lapisan ego ini, pasti mereka tidak akan menipu, mencuri, bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginannya yaitu mendapatkan uang hasil curian. Mereka juga pasti akan malu dicap buruk oleh masyarakat. Teori psikologi yang kedua ada behaviorisme, yaitu teori yang menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan, atau yang disebut homo mechanicus. Teori ini menyebut manusia sebagai manusia mesin, karena perilaku manusia sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan. Teori ini disebut juga sebagai teori belajar, karena menurut mereka, seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar dari lingkungannya. Kaitan teori behaviorisme ini dengan hedonis, yaitu perilaku kita sebagai manusia ditentukan oleh lingkungan kita. Jika kita berada di lingkungan orang-orang yang hanya mementingkan kesenangan saja tanpa mau merasakan sakitnya perjuangan, maka secara tidak langsung alam bawah sadar kita juga akan menyerap pola pikir yang sama seperti orang-orang tersebut. Sebaliknya, bila kita berada di lingkungan orang-orang yang memandang bahwa kesulitan merupakan bagian dari hidup dan berpikiran positif untuk mau terus berjuang di dalam kesulitan, maka kita juga akan termotivasi sesuai dengan lingkungan di mana kita berada. Yang ketiga ada kognitif, yaitu prinsip yang menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya, atau disebut homo sapiens. Manusia tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif terhadap lingkungannya. Jadi, secara sederhana, kognitif dapat diartikan sebagai pemikiran atau kemampuan seseorang untuk berpikir yang kemudian berpengaruh dalam perilakunya. Kaitannya dengan hedonisme yaitu, orang yang memiliki kontrol kognitif yang tinggi akan mampu mengontrol dirinya untuk tidak tergerus dalam gaya hidup hedon. Sedangkan orang yang memiliki kontrol kognitif yang rendah akan sulit mengontrol kepuasan dalam dirinya sehingga akan lebih mudah tergerus dalam gaya hidup hedonis ini. Teori psikologi yang keempat yaitu humanisme adalah prinsip yang menunjukkan pentingnya hubungan seseorang dengan orang lain sebagai pribadi dengan pribadi, bukan sebagai pribadi dengan benda. Kaitan teori humanisme dengan hedonis di sini yaitu, jika seorang hedonis berperilaku konsumtif, maka perilaku konsumtifnya itu bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan orang-orang sekitar. Konsumtif berdampak pada penumpukan sampah yang kian menggunung. Di Indonesia sendiri per 5 Agustus 2023, ada sebanyak 7,2 juta ton sampah yang belum terkelola dengan baik. Para pelaku hedonis ini harus lebih bijak dalam bersikap, sebab orang lain yang terdampak bukanlah sekedar sebuah benda atau objek, melainkan sebuah subjek atau manusia.
Solusi yang bisa dilakukan agar terhindar dari gaya hidup hedon ini antara lain yaitu menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja. Selain perasaan senang, pasti juga kita sebagai manusia akan merasakan sedih, marah maupun kecewa. Maka dari itu, kita harus tanamkan mindset untuk hidup secukupnya dan tidak memikirkan perasaan senang saja. Kemudian yang kedua, untuk mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan agar keuangan kita bisa lebih terkontrol. Selanjutnya, yaitu selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Seperti yang telah disebutkan di teori behaviorisme sebelumnya, lingkungan pertemanan sangat berpengaruh terhadap bagaimana perilaku dan cara pandang kita sebagai individu. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan yang bisa berdampak positif bagi diri kita. Kemudian, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, lalu selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki sehingga tidak akan mudah iri melihat hidup orang lain, dan menentukan prioritas dalam hidup, agar waktu dan energi kita tersalurkan ke tujuan hidup dan cita-cita kita. Selain itu, orang yang bergaya hidup hedonis adalah orang yang hidup di tingkat kesadaran hewani, yaitu kesadaran yang hanya mementingkan kenikmatan duniawi sebagai tujuan hidup. Solusinya yaitu orang dengan kesadaran ini harus melatih dirinya dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga level kesadarannya bisa meningkat ke kesadaran manusia dan lebih sempurna lagi ke kesadaran transendental, yaitu tingkat kesadaran yang mementingkan kebahagiaan rohani terlepas dari hal-hal material dan duniawi. Kesimpulan dari saya yaitu, setiap manusia memiliki kecenderungan hedonisme di dalam dirinya masing-masing, yaitu kecenderungan untuk ingin selalu merasakan kebahagiaan tanpa mau merasakan penderitaan. Namun walau begitu, hedonisme tetap dapat diatasi untuk mencapai pandangan hidup yang lebih seimbang dan mampu memperhitungkan nilai-nilai moral serta etika dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki.